Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh rasakan, alami sampai saat ini ya. Diberikan kesempatan lagi ya Base Ministry dan saudara semua yang mengikuti ibadah ini. Saya percaya bukan secara kebetulan, tapi melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Ketika ibadah itu diberkati, diurapi oleh Tuhan, saudara yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini, saya percaya jamahan Tuhan berlaku dalam hidup saudara. Pemulihan boleh terjadi, jawaban doa pasti dinyatakan melalui ibadah kita pada saat ini. Untuk itu kita akan siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita percaya janji Tuhan ajaib. Ketika Dia berjanji akan menolong, saudara, itu pasti terjadi. Ketika Dia berjanji akan memberkati, itu pasti terjadi. Ketika Dia berjanji akan menyembuhkan, itu pasti terjadi. Mari imani ya, rasakan kuasa Tuhan bekerja melalui ibadah kita pada kesempatan kali ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, urapi kami semua sehingga ibadah kami adalah ibadah yang diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara di rumah boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara di rumah boleh mengekspresikan untuk Tuhan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Siap-siap saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kalau Tuhan sudah menolong hari-hari kemarin, saudara, sekarang pun Dia akan tolong, besok pun, lusa, dan seterusnya. Dia pasti tolong. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Berkatnya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percaya biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kita.
Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah lagu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, oh Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Tanamkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar di tanah hati kami yang terbaik. Firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kami. Firman itu boleh menjadi pegangan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Fokus kami tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Saya yakin saudara telah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saya akan berbicara pada ibadah hari ini ada dalam pikiran Tuhan. Ya. Saya dan saudara itu ada di pikiran daripada Tuhan. Itu saudara harus ingat, ya. Kita semua ada dalam pikiran Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-49. Yesaya pasal yang ke-49, kita akan coba melihat di ayatnya yang ke-15. Saya 49 ayat 15. Ya, saudara dapat, saudara boleh baca di rumah dalam hitungan yang ketiga. Saudara siap? 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku atau Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ya. Dikatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perkataan dari Yesaya. Dia katakan bahwa ya, seorang ibu itu dia akan sayang terhadap anaknya, darah dagingnya sendiri. Dia akan sayang. Ya, seorang ibu, naluri seorang ibu, manusia, dia akan sayang anak. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih dipertegas lagi, Yesaya mengatakan bahwa ya, sekalipun atau nanti suatu saat, suatu waktu, atau mungkin dengan kelemahannya seorang ibu dia lupa terhadap anaknya, melupakan anaknya. Ingat, Tuhan tidak melupakan kita. Ini yang suatu kebanggaan, saudara. Saya katakan tadi, saudara harus ingat bahwa kita itu ada di dalam pikirannya Tuhan. Di sebentar kita akan melihat ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, hal-hal apa yang kita nikmati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, itu kita sudah menjalin hubungan antara kita dan Tuhan Yesus. Percaya berarti ada hubungan. Nah, hubungan selalu ada itu dua arah. Saya berhubungan dengan istri saya, sama-sama kami saling mengasihi. Hubungan saya dan istri saya baik, ya. Hubungan saya dan orang tua saya baik, hubungan saya dan anak saya baik. Berbicara hubungan itu ada dua arah, bukan cuma satu arah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita salah paham atau salah kaprah. Kenapa? Kita mengira ketika kita ya berusaha dekat dengan Tuhan, beribadah, sibuk dalam pelayanan, ya itu kita yang berinisiatif gitu. Tahu nggak saudara? Kita boleh beribadah saat ini bukan karena inisiatif kita semata, tapi ada Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Hari Minggu ibadah Yabes Ministry jam 10. Ya, kita ibadah bersama-sama. Tuhan yang menggerakkan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau berdoa bukan rutinitas saja, itu ada sesuatu Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi ada kalanya kita sudah sibuk pelayanan, itu saya yang berinisiatif. Tidak. Ingat, keselamatan anugerah. Apakah kita yang berinisiatif? Tidak. Tuhan yang turun ke dunia ini melalui anaknya yang tunggal. Ya, karena usaha manusia, kata Efesus itu kebaikan, ya. Kebaikan manusia itu tidak akan cukup, belum bisa sampai untuk bisa dikatakan untuk memperoleh keselamatan itu, ya. Sehingga manusia berusaha untuk keselamatan, ya nggak akan bisa. Karena Tuhan tahu manusia tidak akan bisa. Dialah yang berinisiatif, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika saudara, apalagi hari-hari ini kan, ya banyak gempa, banjir, banyak ya donatur-donatur berpartisipasi, itu sangat baik. Tapi saudara harus ingat ya, saya menulis status beberapa hari yang lalu bahwa ketika pelayanan kita ada modus, itu lebih ke egosentris, lebih ke kita. Modusnya apa? Bermacam-macam. Terkenal, dilihat, ini hebat dia. Ya, pengen dibanggakan. Modus apa? Pengen mencari popularitas. Modus apa? Ya banyak hal namanya modus. Ya saudara. Ketika pelayanan kita, ya melayani Tuhan, ada modus, itu lebih ke egosentris. Tetapi ketika kita melayani, ketika kita melakukan pelayanan, fokus kepada Tuhan Yesus, maka itu Kristosentris. Nah, itu yang saudara harus ingat. Ada kalanya kan kita melayani. Itu saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa melayani itu karena Tuhan.
Kita bisa mendengar firman Tuhan karena Tuhan. Kita boleh bernafas karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jadi nggak ada di dunia ini yang kita banggakan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya kita ingat Tuhan nanti sewaktu-waktu. Benar nggak saudara? Kalau misalnya nanti ada masalah, baru ingat Tuhan. Kalau hidup baik-baik saja, ya tunggu dulu ke gereja, berdoa, baca Alkitab. Tapi nanti ketika ada masalah, wow, luar biasa dia datang kepada Tuhan. Tersungkur. Tapi ketika tidak ada masalah, boro-boro tersungkur, boro-boro datang kepada Tuhan. Nah, ini yang harus hati-hati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu ingat kita. Nah, ketika saya memperhatikan di sini, ketika kita, tadi kan saya katakan kita ada dalam pikiran Tuhan. Dua hal yang saya bagikan ketika kita ada dalam pikirannya Tuhan. Yang pertama, ketika kita ada dalam pikirannya Tuhan, yang pertama, Dia mengingat kita. Ya, sudah ada di pikiran. Kalau manusia, dulu saya masih SD, 1 tambah 1, ya, 1 ditambah dengan 1, ya, jadi berapa? 2. Nah, 4 ditambah dengan 4, misalnya ini 10, iya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 ditambah 4, simpan 2, jadi berapa? 4 tambah 4, 10. Ingat ya, disuruh ingat. Kenapa disuruh ingat? Agar supaya kita tidak lupa. Tapi pada dasarnya kita manusia suka lupa. Tapi ingat, Tuhan tidak. Yang pertama, ketika Tuhan ada dalam pikiran kita, ingat, Dia tetap mengingat kita. Ada kalanya kan saudara, masalah yang berat, saudara berdoa kepada Tuhan, atau katakan kepada saudara, teman, kayaknya Tuhan tidak ingat akan saya. Kayaknya Tuhan sudah lupa. Salah saudara. Tuhan tetap ingat. Sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Dia akan ingat saudara. Ada lagu dan firman Tuhan mengatakan bahwa sehelai rambut kita yang terjatuh, Tuhan tahu. Nah, hal yang terkecil saja Dia tahu. Berarti saudara, Dia ingat kita. Ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, Dia akan ingat kita. 1 kali 24 jam. 2 kali 48 jam. Benar-benar Dia ingat. Ya. Kalau misalnya kita boro-boro, kan saya katakan tadi, ingat akan Tuhan. Ya. Saya memiliki paman gitu. Paman di Cianjur. Namanya Papayau. Dan kalau misalnya saya rasakan gitu ya, demikian juga Papayau lakukan itu ke keponakan-keponakannya atau saudara-saudaranya. Kalau misalnya saya pelayanan misalnya ke Jakarta gitu, Henry pergi jam berapa? Subuh, Payau. Oke, kabarin ya, udah mau jalan. Gitu, suruh kabarin. Gak apa-apa, Papayau nggak baca, yang penting ngabarin. Kalau udah sampai, kabarin. Begitu juga Papayau lakukan ke keponakan-keponakannya, saudara-saudaranya yang lain. Yang saya lihat secara langsung, kalau pergi ke Bandung, adik-adik ipar saya disuruh kabarin kalau udah sampai. Demikian juga papa mama mertua saya, kalau misalnya adik-adik saya ke Bandung, kabarin sudah di mana, atau papa mertua saya suka ditelepon sudah di mana. Ya, pernah waktu itu saya ada mau pergi ke Magelang, ya, saya naik kereta api dari Bandung ke Jogja. Saya sampai di Jogja itu jam 3 subuh, ya, karena malam. 3 subuh cari hotel, penginapan, sudah. Akhirnya singkat cerita, muter-muter motor, naik ojek, dapatlah
ya jam 4 sampai di penginapan setengah 5. Baru aja mau tidur, bapak mertua udah telepon, oh udah sampai gitu. Jadi mungkin ya kita sebagai anak atau kita sebagai keponakan berpikir, kenapa sih orang tua kita suka pengen kabarin sudah di mana atau suruh telepon ya kalau sudah di mana gitu. Kita berpikir seperti itu. Sebenarnya karena saya juga sebagai udah jadi orang tua memiliki anak, karena saya ingat waktu ya Januari itu saya pulang ke Manado Januari tahun ini ya. Pulang ke Januari tahun lalu gitu. Udah lupa. Saya sendiri gitu. Pas sampai kurang lebih hampir 2 minggu di Manado, baliklah saya. Tahu nggak saudara yang dikasih oleh Tuhan? Eh, Waktu di Manado tiap hari pagi, siang, malam video call sama istri dan anak yang ada di Cianjur. Ketika saya kembali dari Manado sampailah di Jakarta di bandara, kebetulan istri saya yang menjemput sama anak saya yang usianya 3 tahun lebih. Waktu itu tiga saudara masih jauh, saya lihat anak saya, waduh, darah sebagai ayah gitu ya, kepikir, aduh, masih jauh, saya peluk dia, saya lari-lari, peluk dia, saya nangis, saudara, aduh, ungkapan itu perasaan senang sekali, hati seorang ayah, seorang bapak terhadap anak. Mungkin kita berpikir, ketika orang tua kita tanya kita di mana, atau keluarga kita tanya di mana, kita sebagai anak berpikir dong ini telepon-telepon terus. Tapi tahu nggak saudara, mereka sebagai orang tua hanya ingin tahu kita apakah dalam keadaan baik atau tidak, sudah sampai atau tidak gitu. Ada kalanya kita kan menggerutu, aduh kenapa sih ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ketika kita mengingat akan hal itu, saudara perlu tahu bahwa ada kalanya kita dengan kesibukan kita, ya, kesibukan kita, pekerjaan, sudah memiliki istri, suami, sibuk dengan anak-anak kita, karir dan lain sebagainya. Ada kalanya kita sudah lupa Tuhan. Lupa untuk berdoa, baca Alkitab, ya kita lupa. Padahal Tuhan itu seperti ibarat sebagai orang tua kita yang selalu memperhatikan kita. Ingat saya katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu berarti kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki hubungan, dan hubungan itu dua arah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Jadi yang pertama, ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, Dia tetap mengingat kita. Kita melihat di dalam Mazmur 136 ayatnya yang ke-23. Coba kita lihat Mazmur 136 ayat 23 mengatakan seperti ini. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia, Tuhan, mengingat kita dalam kerendahannya, ya, dengan kerendahannya, kasih setianya selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa sejak kita dalam kandungan, ya, Tuhan sudah tahu kita mau jadi apa, dan Dia tetap menyertai sampai kita selesai di dunia ini. Dia tidak akan lupa, ya. Dia tidak akan mengingkari janjinya bahwa Dia tetap mengingat kita. Saudara bangga, kita semua bersyukur kita ada dalam ingatan Tuhan. Amin. Saudara, kalau misalnya Tuhan sudah tidak ingat kita, nah, sudah selesailah hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, Dia ingat kita. Kalau Dia ingat kita, step yang kedua, ketika Tuhan ada dalam kita ada di dalam pikiran Tuhan, yang kedua, Dia tidak akan lupakan kita. Nggak akan lupa. Coba kita lihat Yesaya 44 ayat 21. Yesaya 44 ayat 21 mengatakan, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab
Engkaulah hambaku, hai Israel. Ini saudara. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Dalam Timotius mengatakan dia bukan manusia yang ketika berjanji tidak menepatinya. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itu yang harus kita bersyukur. Syukuri dalam kita menjalani hidup ini. Ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, dia mengingat kita. Yang kedua, dia tidak akan lupakan. Kalau kita manusia, saya sudah ingat. Oke, ingat. Berapa minggu kemudian kita pasti lupa. Tapi Tuhan, dia tidak akan lupa. Lupa terhadap janjinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, kita bersyukurlah. Kita patut berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Saudara yang bersaksi, ya puji Tuhan, sudah saya masih COVID, menjalani isolasi mandiri. Puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan, sudah aman semuanya dari COVID-19. Saya percaya, saya ada sampai saat ini. Itu bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Masih ada hal-hal yang besar yang dia akan percayakan kepada saya dalam saya melayani Tuhan. Ada sesuatu rencana yang indah yang dia masih akan nyatakan dalam kehidupan saya pribadi. Demikian saudara di rumah. Ingat, kita semua ada dalam pikiran Tuhan. Jika kita ada dalam pikiran Tuhan, dia ingat, dia tidak lupakan kita. Itu bangsanya. Itu dua hal. Ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, dia ingat dan dia tidak lupakan. Nah, saudara, ini ketika kita ada dalam pikiran Tuhan, dia ingat, dia tidak lupakan. Belum sampai situ. Bukan saja dia ingat dan dia tidak lupakan, tapi coba kita lihat Yesaya 49 ayatnya yang ke-16. Tadi ayat 15, ini 16 ayat pokok kita. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, dia tidak melupakan kita, dia ingat kita. Lebih dari itu, dia melukiskan kita di telapak tangannya. Telapak tangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dalam terjemahan lama, bukan dia melukiskan, ya, bukan kita dilukiskan di telapak tangan. Kalau lukis mungkin bisa terhapus mungkin ya dengan berbagai waktu, tapi ini mencacahkan. King James mengukir, menetapkan, cetak. Saudara, kita bukan saja dilukis di telapak tangan Tuhan, dilukis, tapi dicacahkan, dicetak. Wow, luar biasa. Ketika sudah dicetak seperti tato, ya, permanen, itu sudah bersifat permanen, nggak akan hilang. Musim dan waktu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Musim boleh berganti. Kenapa? Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Kita ini sudah ada di telapak tangan Tuhan. Kalau berbicara telapak tangan Tuhan, itu kita sudah ada di genggaman Tuhan. Nggak akan lepas. Bahkan ada Alkitab juga menulis kita bagai biji matanya. Wah, spesial sebenarnya kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Percaya kepada Yesus. Orang-orang yang spesial. Dilukis di tangan. Saudara, akan hilang. Dia ingat, dia tidak lupakan, dia lukis lagi. Sudah komplit. Sehingga kita patut berbanggalah dalam kita menjalani hidup ini. Saudara, ketika mungkin
dokter bilang bahwa ketika orang kena COVID, yang pertama dia serang pernafasan, tapi saya tidak. Yang pertama saya kena itu pikiran saya. Saya berpikir sebagai kepala keluarga, ya saudara, memiliki anak yang usia 4 tahun, sama-sama dengan saya. Istri juga kena, istri hamil, kurang lebih 8 bulan. Pikiran bercampur aduk. Ketika saya mendapatkan hasil tes itu di tes swab PCR, pas saya lihat positif. Tiba-tiba kaki saya itu langsung berlutut di ranjang dan saya langsung menangis sukacita. Kenapa menangis sukacita? Bahwa saya Tuhan izinkan kena COVID-19. Karena ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Itu ada suatu kebanggaan. Pikiran-pikiran negatif itu hilang. Saya berpikir pikiran positif. Pernah suatu malam saya, saudara, dari jam 10 malam sampai jam 2, saya nggak bisa nafas, saya jadi pendek. Benar dia serang pernafasan. Udah pendek. Pikiran bercampur aduk. Kayaknya saya sudah nggak sampai besok. Udah jadi ya, udahlah. Udah pasrah hidup saya. Benar saudara, istri saya udah tidur dengan anak saya. Susah tidur, udah pendek. Tapi jam 2 subuh, apa yang saya lakukan? Saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan dengan penuh penyembahan. Tuhan, ini hidup saya. Saya merasakan bahwa masih ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan sedang persiapkan dan Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saya masih mau melayani-Mu. Saya hidup karena kemurahan-Mu. Sebenarnya saya tahun 2006 saya mengalami kecelakaan. Sebenarnya kakak saya bilang saya sudah meninggal, sudah nggak ada. Tapi saya bisa hidup lagi. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, saya mau pakai hidup yang karena kemurahan-Mu itu untuk melayani-Mu. Setelah jam 2 lewat, kurang lebih setengah jam saya penyembahan kepada Tuhan, saya beristirahat, saya bisa tidur dengan tenang. Dan sampai hari ini, saya sudah tidak merasakan apa-apa. Saya percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saya merasakan akan kebaikan Tuhan. Saya merasakan akan pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara di rumah pasti akan merasakan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan itu. Untuk itu, taruh dalam pikiran dan hati saudara. Itu boleh menjadi iman, boleh menjadi kepercayaan saudara bahwa saya ada dalam pikiran Tuhan. Sehingga dia tidak akan melupakan saya. Saya ada di telapak tangan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan saya. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara gumuli, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, sakit, pergumulan misalnya dalam pekerjaan, ekonomi lagi hancur, pergumulan keturunan hidup, pergumulan rencana ke depan. Ingat, saudara ada di pikiran Tuhan, ada di telapak tangan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan. Saya percaya besok, lusa, dan seterusnya ada kesaksian-kesaksian yang hidup bahwa sungguh Tuhan akan nyatakan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dia akan mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Sehingga itu boleh saksikan kepada banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa saat ini. Mari, saudara yang rindu didoakan, taruh tangan saudara di dada masing-masing. Kalau ada yang sakit, taruh yang bagian yang sakit. Saya akan berdoa pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kehidupan kami, mengkuatkan iman kami, membangkitkan iman kami bahwa kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam telapak tangan-Mu, sehingga penjagaan perlindungan nyata dalam hidup kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Firman-Mu itu boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh menjadi terang dalam kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami yang mengikuti ibadah ini. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada yang tertutup jalan, dalam nama Tuhan Yesus,
bukakan jalan. Kalau ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan imannya. Kalau ada yang terikat dengan dosa dalam nama Yesus, lepaskan, bebaskan dari ikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada yang membutuhkan pertolongan apa saja, tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati kami semua. Kerjaan, karir, keluarga kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan menolong, biarlah COVID cepat berakhir, bencana alam, tanah longsor, banjir, Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus, keluarga-keluarga korban, berikan penghiburan. Terima kasih. Kami anggota Yabes Ministry, Persekutuan Doa Yabes Ministry, Tuhan menolong, walaupun di tengah-tengah pandemi kami belum bisa beribadah secara langsung, tetapi kami percaya kami tetap diikat dengan tali kasih-Mu. Waktu yang Tuhan sudah tentukan kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu, sharing bersama. Dan juga Tuhan Yesus, kami boleh lebih lagi dalam Tuhan. Yabes Ministry boleh maju dan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan terima berkat, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.